Pengacara Yosua soal wanita di rumah Sambo, apa sih cantik seragam coklat? Sosok wanita misterius yang menangis di rumah Ferdy Sambo di Bangka, Jakarta Selatan, masih jadi teka-teki. Pengacara Brigadir J, Martin Lucas, meminta majelis hakim mencari tahu sosok wanita menangis di rumah Sambo tersebut. Pasti ada. Pernah kan saya bilang diduga keras pernah terjadi tembak-tembakan katanya di rumahnya si PC, Putri Chandrawati, dan diduga keras dilakukan mereka berdua, ujar Martin kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis, 1 Desember 2022. Dia juga menduga bahwa hubungan harmonis antara ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati hanyalah rekayasa. Dia meminta agar hakim menggali keharmonisan mereka dalam persidangan. Makanya saya bilang hakim perlu menggali keharmonisan di dalam tanda petik di persidangan itu apakah rekayasa atau fakta. Kalau tidak fakta berarti diduga itu ada hubungannya dengan motif kembali mengenai perempuan. Siapa perempuan itu? Yang gosipnya kan ada si cantik yang berseragam coklat. Nah, apakah dia? Eliezer tidak tahu, bisa saja dia kan, jelas Martin. Karena pasca digepin istrinya si Putri Chandrawati kan dia nangis. Dan ada seorang laki-laki namanya Erben dipanggil Koh Erben. Nah ini siapa ini? Apa hubungannya Koh Erben? Kenapa ketika FS dan PC berantem ada perempuan kok tiba-tiba ada Erben? Apakah Erben ini seorang penip? Sambungnya. Dia meminta agar lelaki bernama Erben juga turut diperiksa dalam persidangan sebagai saksi. Menurutnya, peran lelaki tersebut berkaitan dengan motif pembunuhan. Kan kalau memang ada dugaan perselingkuhan diselesaikan aja antara orang ketiga, istri dan orang yang selingkuh. Ini kok tiba-tiba ada orang bernama Erben? Ini siapa Erben? Ucapnya. Ya sesuai dengan KUHP saksi di BAP bisa dipanggil dihadirkan, agar bisa menerangkan membuat peristiwa pidana tersebut semakin terang. Panggil Erben jadikan sebagai saksi, periksa. Karena ini penting buat motif, lanjutnya. Pengakuan Eliezer dalam persidangan. Barada Richard Eliezer menceritakan momen ketegangan hubungan Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati. Momen itu terjadi sekitar Juni 2022. Eliezer menyampaikan hal itu ketika bersaksi untuk Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal di PN Jaksel, Rabu, 30 November 2022. Eliezer mengatakan momen itu terjadi di rumah Bangka, Jakarta Selatan. Awalnya, Eliezer mengatakan dia sempat piket bersama dengan Yosua. Eliezer adalah ajudan yang berjaga di rumah Saguling tempat Putri Chandrawati dan anak-anaknya tinggal. Pada saat standby di Saguling ada kejadian, jadi saya dan Mateus di rumah Saguling. Tiba-tiba ibu turun, almarhum Yosua juga turun dari lantai 2 bawa senjata langsung ditaruh di dalam mobil, cerita Eliezer. Menurut Eliezer, Putri saat itu meminta Yosua dan Mateus bersama mengendarai satu mobil. Sedangkan Eliezer diinstruksikan Putri untuk mengendarai mobil sendiri. Kami jalan ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman. Jadi itu biasanya kita komunikasi lewat HT. Saya sempat tanya beberapa kali ke almarhum Yosua, "Bang, izin ini mau kemana? Udah si ID ikut aja dulu," kata dia. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang, saya tidak tahu ini mau kemana. Akhirnya kita balik ke kediaman Bangka, kita singgah di kediaman Bangka, papar Eliezer. Ketika sampai di rumah Bangka, Putri turun dengan wajah marah. Eliezer mengaku sampai tidak berani menyapa atau bertanya ke Putri. Jadi saat di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu marah. Saya nggak berani tanya, katanya. Menurut Eliezer, setengah jam kemudian, Ferdy Sambo juga sampai di rumah Bangka itu bersama ajudannya, Adzan Romer dan Sadam. Wajah Sambo juga terlihat marah saat itu. FS masuk, dia juga kayak marah-marah juga, langsung masuk ke rumah. Abis itu almarhum Yosua bilang, "Si ID nanti ada Pak Erben mau datang, rekan bapak." "Siap bang," ucapnya.
Singkat cerita, rekan Sambo yang dipanggil Koh Erben itu datang, namun Eliezer tidak melihat kedatangannya karena dia sedang ke belakang rumah. Tiba-tiba, setelah kedatangan Erben, Yosua meminta semua ajudan keluar dari rumah. Tiba-tiba almarhum bilang sama Mateus, "Tidak ada selain kami berdua," maksudnya Yosua dan Mateus yang ada di dalam area rumah kediaman Bangka. "Semua nunggu di luar," katanya. Eliezer menyebutkan dia berjaga di depan rumah bersama Farhan dan Alphonse. Kemudian, di belakang ada Romer, Sadam, dan sejumlah asisten rumah tangga, Art, Sambo di rumah Bangka. Tidak diketahui apa yang terjadi di dalam. Namun, sekitar 2 jam kemudian, ada wanita yang keluar dari rumah Sambo. Eliezer mengaku tidak pernah sama sekali melihat wanita itu. Wanita tersebut keluar rumah dalam kondisi menangis. Sekitar 1 jam, 2 jam, baru tiba-tiba ada orang keluar dari rumah. "Pagar kami tutup," dia ketuk dari dalam rumah. Saya bilang Alphonse, "Ada orang keluar." Dia buka pintu, tiba-tiba ada perempuan. Saya tidak kenal dia, nangis dia, baru ini, saya lihat, siapa ya, karena saya nggak ada waktu dia datang. Saya lihat di dalam ada Pak Erben juga di depan rumah, ucap Eliezer. Saat itu, wanita yang tidak diketahui Eliezer itu mencari drivernya. Setelah bertemu dengan drivernya, wanita itu langsung meninggalkan rumah Bangka. Perempuan itu bilang nanya driver dia di mana. Saya lari ke samping panggil drivernya, mobil Pajero hitam, baru drivernya datang, perempuan itu naik langsung pulang, ungkapnya. Sejak kejadian wanita menangis itu, Sambo, katanya, sering ke rumah Saguling. Padahal sebelumnya Sambo ke rumah Saguling hanya ibadah pagi saja, Sambo lebih sering tinggal di rumah Bangka. Semenjak kejadian itu, Pak FS sudah seringkali di Saguling, pungkasnya.